Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Ayudi Putri, absen 3 dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 11 semester 2. Yang pertama ada gejala gelombang. Pengertian gelombang ini adalah getaran yang merambat dari titik ke titik lainnya. Nah, sifat gelombang ini ada 6. Yang pertama refleksi atau pemantulan, yang kedua refraksi atau pembiasan, yang ketiga interferensi atau perpaduan, yang keempat difraksi atau pelenturan, yang kelima dispersi penguraian, yang keenam ini adalah polarisasi atau penyerapan. Nah, klasifikasinya ini yang pertama berdasarkan arah getarnya. Yang pertama ini adalah transversal, arah getarnya ini tegak lurus dengan arah rambat. Contohnya itu ada gelombang tali dan juga gelombang air laut. Yang kedua itu adalah longitudinal, arah getarnya ini sejajar dengan arah rambat. Contohnya itu adalah gelombang bunyi dan juga gelombang pada selingki. Terus berdasarkan kebutuhan mediumnya ini, yang pertama ada mekanik. Mekanik ini adalah membutuhkan suatu medium. Contohnya itu adalah gelombang bunyi, gelombang tali, dan juga gelombang air laut. Yang kedua itu adalah elektromagnetik, tidak membutuhkan suatu medium. Contohnya itu ada cahaya dan juga sinar X dan lain-lainnya. Nah, besaran pada gelombang ini yang pertama transversal. Lambdanya ini sama dengan jarak satu bukit, satu lembah atau bukit ke bukit. Terus yang kedua longitudinal, lambdanya ini sama dengan panjang satu rapatan dan satu renggangan. Nah, terus simpangan ini kan simbolnya Y, yang artinya itu adalah jarak titik partikel terhadap titik gelombang terhadap titik acuan 0 X atau Y. Amplitudo ini adalah simbolnya itu adalah A. Amplitudo artinya simpangan terjauh titik gelombang terhadap titik acuan 0 X atau Y. Terus lambda ini adalah panjang tali dibagi dengan jumlah gelombang. Nah, persamaan cepat rambat gelombang ini ada 4. Yang pertama adalah V. V sama dengan S dibagi T, yang kedua itu V sama dengan lambda dibagi T, yang ketiga itu adalah V sama dengan lambda dikali F, yang keempat itu adalah V sama dengan W dibagi K. Nah, keterangan ini adalah V ini adalah cepat rambat gelombang yang dinyatakan ini M per S. Terus S itu adalah jarak tempuh meter, lambda ini adalah panjang gelombang, satuannya M, T itu periode gelombang, F frekuensi gelombang, W ini adalah kecepatan sudut. Yang kedua ini adalah gelombang stasioner. Pengertian ini adalah gelombang stasioner ini perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi cepat rambat dan amplitudo yang sama besarnya, tetapi merambatnya ini pada arah yang berlawanan. Nah, secara sederhana gelombang stasioner ini merupakan perpaduan atau superposisi dari dua gelombang yang identik, namun arah rambatnya ini berlawanan. Nah, contoh dari gelombang stasioner ini adalah sebuah tali yang diikat pada sebuah tiang, lalu ujung yang lainnya ini kita ayunkan. Nah, terus kan proses ini akan menimbulkan gelombang dating dan setelah ini menumbuk tiang akan mengalami gelombang pantul. Nah, gelombang datang dan gelombang pantul tersebut yang kemudian berpadu dan disitulah fenomena gelombang stasioner bekerja. Nah, terus persamaan gelombang stasioner ujung terikat ini Y1 sama dengan A dikali sin dikali W dikali WT dikurang KX. Terus Y2 ini sama dengan A dikali sin dikali W dikali T ditambah KX. Terus di mana Y1 dan Y2 ini adalah persamaan gelombang yang biasanya ini M, A itu adalah amplitudo, meter juga, W ini adalah kecepatan sudut, terus T ini adalah waktu atau second, X ini adalah posisi atau M. Nah, jika persamaan gelombang bertanda negatif, maka gelombang berjalan ke kanan. Namun, jika tandanya ini positif, maka gelombang ini berjalan ke arah kiri. Nah, superposisi kedua gelombang ini, YS sama dengan Y1 ditambah Y2 sama dengan 2A dikali sin KX cos WT. YS sama dengan superposisi gelombang. Lanjut, yang ketiga ini adalah gelombang bunyi. Pengertian gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Bunyi ini memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Nah, klasifikasi gelombang medium ini yang pertama berdasarkan rentang frekuensinya. Gelombang bunyi ini dibedakan menjadi satu infrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20. Terus yang kedua itu adalah audiosonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20 ribu. Frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Terus yang ketiga ini ultrasonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi
lebih besar dari 20.000. Hewan yang dapat mendengar gelombang bunyi ini adalah hewan anjing dan juga hewan kelelawar. Nah, sifat-sifat gelombang bunyi ini yang pertama adalah pemantulan. Pemantulan ini adalah refleksi. Bunyi yang dihasilkan dari ruangan tertutup terdengar lebih keras dibandingkan bunyi pada ruangan yang terbuka. Nah, hal ini terjadi karena adanya pemantulan atau refleksi. Nah, pemantulan merupakan keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Yang kedua, pembiasan atau refleksi. Jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, maka gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Itulah yang disebut dengan pembiasan atau refleksi gelombang bunyi. Terus yang ketiga ini adalah pelenturan atau difraksi. Difraksi ini adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya ini setara dengan panjang gelombangnya. Contohnya itu ketika seseorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. Terus yang keempat ini interferensi adalah perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu interferensi konstruksi dan interferensi destruksi. Nah, penjelasannya ini apa sih? Nah, interferensi konstruksi ini adalah keadaan saat kedua gelombang ini yang berinterferensi sefase sehingga saling memperkuat. Nah, sebaliknya kalau interferensi destruksi terjadi ketika kedua gelombang yang berinterferensi berbeda fase 180 derajat sehingga saling melemahkan. Nah, rumusnya ini yang pertama adalah V sama dengan S dibagi T. Keterangannya ini adalah V sama dengan cepat rambat yang besarannya itu meter per second. Kalau S itu adalah jarak tempuh yang besarannya M, T itu waktu besarannya second. Terus yang kedua, ketika melalui zat padat, V sama dengan akar E dibagi rho. Keterangan ini adalah V sama dengan cepat rambat yang besarannya meter per second. E ini adalah modulus Young yang biasanya ini besarannya Newton per meter kuadrat. Terus kalau rho ini adalah massa jenis yang biasanya ini besarannya kilogram per meter pangkat 3. Terus yang ketiga ini adalah melalui zat cair, sama dengan V sama dengan akar B dibagi rho, dimana keterangan V ini kan masih cepat rambat, B ini adalah modulus bulk, dan rho ini adalah massa jenis. Yang keempat ini adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi ini merupakan daya yang dibawa gelombang suara per satuan luas. Gelombang suara tegak lurus dari arah cepat rambat gelombang. Ada juga taraf intensitas bunyi dinyatakan dalam desibel atau dB. Nah, rumus taraf intensitas bunyi ini dipakai untuk mengukur suatu gelombang suara. Pada dasarnya, rumus intensitas bunyi adalah daya W dibagi luas meter kuadrat. Satuan intensitas bunyi adalah watt per meter persegi. Nah, taraf intensitas bunyi ini adalah nilai logaritma yang membandingkan intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Contoh taraf intensitas bunyi yaitu sirene mobil. Nah, umumnya taraf intensitas bunyi ini dipakai untuk menunjukkan tingkat kebisingan yang dihasilkan sumber bunyi. Terus, selanjutnya ini adalah rumus taraf intensitas bunyi dinyatakan dalam desibel atau dB. Nah, apa itu desibel? Nah, jadi desibel ini adalah satuan untuk mengukur intensitas suara ke telinga. Desibel ini menjadi unit pertama dalam literatur ilmiah. Bunyi ke telinga dapat merasakan suara yang lebih akurat. Nah, selanjutnya adalah rumus taraf intensitas bunyi, yaitu yang pertama TI sama dengan 10 log I sama dengan I0, di mana keterangannya ini adalah TI taraf intensitas bunyi yaitu dB, I sama dengan intensitas bunyi, biasanya itu W per meter pangkat 3, terus I0 ini adalah intensitas ambang pendengaran manusia yang biasanya itu 10 pangkat min 12 W per meter kuadrat atau pangkat 3. Jika sumber bunyi ini terus bertambah, maka intensitas bunyi ini berubah secara logaritmik. Nah, jadi contohnya ini adalah sebuah sumber bunyi pada sirene dihidupkan bersamaan. Terus yang kedua itu adalah TI N sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Jika sumber bunyi terdengar pada dua titik jarak yang berbeda, maka rumusnya ini ada lagi. TI sama dengan TI1 min 20 log dikali R2 per R1.
Oke, yang kelima ini adalah efek Doppler. Efek Doppler ini adalah fenomena naik atau turunnya frekuensi sumber bunyi yang didengar oleh pengamat pada saat sumber bunyi tersebut ini berdekat mendekati pengamat atau menjauhi pengamat. Nah, terus peristiwa ini ditemukan oleh ilmuwan asal Austria, yaitu Christian Doppler. Pada penelitian ini, Doppler ini menggunakan detektor penangkap frekuensi sumber bunyi. Saat ia bergerak relatif mendekati sumber bunyi, ternyata detektor akan menangkap frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan pada saat ia bergerak menjauhi sumber bunyi tersebut. Nah, disitulah terjadinya gejala naik atau turunnya frekuensi yang diistilahkan sebagai efek Doppler. Nah, terus efek Doppler ini mempunyai rumus Fp sama dengan V plus minus Fp dibagi V plus minus Fs dikali Fs. Keterangan rumusnya ini adalah di mana Fp sama dengan frekuensi sumber bunyi yang didengar oleh pengamat, V ini sama dengan kecepatan udara, Vp ini sama dengan kecepatan pengamat, Vs ini sama dengan kecepatan gerak sumber bunyi, dan Fs ini adalah frekuensi sumber bunyi. Yang keenam ini ada interferensi celah ganda Young. Pada interferensi celah ganda Young, awalnya cahaya ini melewati satu celah, kemudian cahaya ini melewati dua celah sempit. Saat melewati dua celah sempit, gelombang cahaya ini saling berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Nah, gelombang itu menempuh panjang lintasan yang berbeda, sehingga mengalami perbedaan fase dan menciptakan pola interferensi. Nah, perbedaan fase ini menghasilkan interferensi konstruktif dan juga interferensi destruktif. Nah, adapun jenis-jenis interferensi ini kan dibagi menjadi dua. Interferensi konstruktif ini adalah pola terang, dihasilkan dari perbedaan fase yang saling menguatkan, terjadi dari puncak ke puncak, terjadi dari palung ke palung, terjadi dalam kondisi satu fase, menyebabkan amplitudo gelombangnya ini semakin bertambah. Terus yang kedua ini adalah interferensi destruktif atau pola gelap, dihasilkan dari perbedaan fase yang saling melemahkan. Terus terjadi juga dari puncak ke palung, terjadi dalam kondisi berlawanan fase, dan menyebabkan amplitudonya ini bernilai 0. Nah, selanjutnya ini rumus-rumusnya. Rumus dari interferensi konstruktif atau pola terang ini, D dikali sin theta sama dengan M dikali lambda, atau dP dibagi L sama dengan M dikali lambda, dengan nilai M-nya ini sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus yang kedua ini adalah rumus interferensi destruktif atau pola gelap, di mana D dikali sin theta sama dengan M dikurang 1/2 dikali lambda, atau dP dibagi L sama dengan M dikurang 1/2 dikali lambda, dengan nilai M-nya ini ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Keterangannya ini D sama dengan jarak antar celah, M ini orde interferensi ke titik-titik, lambda ini jarak gelombang, P ini jarak antara garis terang atau genap ke N dari pusat atau antara dua garis terang atau gelap. Terus L ini jarak antara celah ke layar. Oke, yang ketujuh ini adalah gelombang cahaya. Pengertian cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata atau disebut juga kasat mata. Nah, selain itu, cahaya juga mempunyai paket cahaya atau spektrum yang dapat dipersepsikan oleh mata secara visual sebagai sesuatu yang selanjutnya disebut dengan warna. Nah, terus ciri-cirinya ini adalah yang pertama, gelombang cahaya ini merambat pada ruang hampa yang tidak memerlukan media apapun. Nah, sebabnya ini gelombang cahaya ini masuk ke dalam kelompok gelombang elektromagnetik. Yang kedua, gelombang cahaya juga masuk dalam kategori gelombang transversal. Ini artinya gelombang tersebut memiliki arah rambatan yang tegak lurus dengan arah getaran. Yang ketiga, gelombang cahaya juga bisa dipantulkan jika berkontak langsung pada suatu bidang, baik berupa bidang rata maupun bidang tidak rata. Nah, selain itu gelombang cahaya juga bisa diteruskan baik dalam media air, padat, dan juga gas. Nah, terus sifat-sifat cahaya ini yang pertama interferensi atau perpaduan. Jadi kombinasi sejumlah gelombang yang terpisah di medium yang sama dan menghasilkan gelombang resultan. Contohnya ini adalah musik.
Terus yang kedua ini adalah difraksi atau pelenturan. Cahaya ini bisa melenturkan atau difraksi adalah kondisi ketika cahaya merambat kemudian menembus penghalang. Contohnya adalah cahaya yang memasuki lubang berukuran kecil di ruangan tertutup. Meski sempit, cahaya tetap dapat masuk karena terjadi pembelokan cahaya yang terdifraksi. Nah, terus yang ketiga ini adalah polarisasi atau penyerapan. Polarisasi cahaya ini adalah kondisi ketika terjadi pengurangan intensitas cahaya ini karena sifat cahaya yang tegak lurus dengan arah rambatan. Kondisi ini dapat membuat cahaya hanya terbatas pada satu arah bidang. Apabila cahaya diarahkan pada media polarisator, maka intensitasnya ini akan berkurang karena komponen gelombang cahaya yang turut berkurang. Contohnya pada filter kamera. Jadi ketika kita memakai filter kamera, maka itu termasuk sifat dari cahaya, yaitu adalah polarisasi. Terus yang keempat itu adalah refleksi atau pemantulan. Tidak hanya bisa merambat secara lurus, gelombang cahaya juga dapat dipantulkan. Sifat ini akan terlihat cukup baik jika cahaya memang jatuh pada permukaan benda yang bisa membuat cahaya tersebut memantul. Contoh sederhananya itu adalah cermin. Nah, terus yang kelima adalah refraksi atau pembiasan. Refraksi ini adalah perubahan arah cahaya masuk yang merambat dari media satu ke media lainnya. Nah, pembiasan umumnya terjadi karena muncul perbedaan indeks bias. Selain itu, perubahan arah yang terbentuk bergantung pada indeks bias setiap media yang digunakan. Terus yang keenam ini adalah dispersi atau disebut juga sebagai penguraian. Nah, ini merupakan pemisahan cahaya tampak menjadi cahaya dengan warna yang berbeda-beda. Sifat cahaya dispersi ini terjadi pada peristiwa terbentuknya pelangi pada saat setelah turunnya hujan. Nah, pada peristiwa ini cahaya matahari yang aslinya putih dibiaskan oleh titik air hujan sehingga menghasilkan berbagai warna yang disebut sebagai pelangi. Nah, terus rumusnya ini yang pertama pola terang. Pola terang ini D dikali Y per L sama dengan M dikali lambda. Terus yang kedua ini adalah pola gelap. Pola gelap ini D dikali Y per L sama dengan M min 1/2 atau 1/2 dikali lambda, di mana keterangan rumus ini D sama dengan jarak antar celah, M ini adalah orde yang biasanya ini bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lambda ini adalah panjang gelombang, Y adalah jarak pola di layar. Selanjutnya ini yang ke-8, yaitu difraksi kisi. Pengertian difraksi ini adalah perpaduan dua atau lebih gelombang cahaya koheren pada layar kedua-duanya melalui kisi atau celah-celah cahaya yang banyak, di mana tiap garis cahaya ini berperan sebagai celah yang dapat disimbolkan sebagai D, sehingga D sama dengan 1/N. Keterangannya ini adalah D, jarak antar garis pergoresan, N ini adalah jumlah garis atau goresan tiap meternya, terus selanjutnya ini adalah difraksi celah tunggal. Nah, difraksi celah tunggal ini adalah melebarnya arah rambat cahaya setelah melalui suatu celah sempit dan menghasilkan pola maksimum dan minimum pada suatu layar. Nah, rumusnya ini D dikali sin theta sama dengan M dikali lambda. Yang kedua, D dikali Y dibagi L sama dengan M dikali lambda, di mana keterangannya ini adalah D jarak antar celah, terus theta ini adalah sudut beda lintasan, M ini adalah urutan pola terang atau gelapnya. Nah, terus lambda ini panjang gelombang, Y jarak pola gelap ke layar, L ini adalah jarak antar celah ke layar. Selanjutnya ini yang ke-9 yaitu alat optik. Yang pertama ada mata. Nah, apa sih mata? Jadi mata ini merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting dan merupakan suatu karunia yang sangat amat luar biasa. Dengan mata kita dapat bisa melihat sekeliling kita atau melihat dunia. Nah, memfokuskan dan mentransmikasikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek ini yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik, terus untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Nah, mata ini
berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2,5 cm dan dibungkus cangkang atau disebut dengan sklera, berwarna putih yang keras sebagai pelindungnya. Nah, secara umum fungsi bagian-bagian mata ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar mata, yaitu kelopak mata, bulu mata, alis mata, dan kelenjar mata, dan bagian dalam mata. Nah, yang pertama lensa mata ini berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya atau bayangan yang masuk jatuh ke retina mata. Yang kedua, pupil ini bertugas mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Yang ketiga, sklera melindungi bola mata terhadap gangguan yang bersifat mekanik. Contohnya itu misalnya ada benturan. Nah, terus berfungsi juga untuk menjaga bentuk bola mata. Yang keempat itu adalah koroid. Koroid ini berfungsi memelihara retina dan mencegah terjadinya pemantulan cahaya di dalam ruang internal mata dengan cara menyerap cahaya yang tidak diperlukan. Terus, yang kelima ini adalah retina. Retina ini menjadi tempat penerimaan cahaya dan tempat jatuhnya bayangan benda. Yang keenam, saraf optik akan meneruskan informasi bayangan benda yang diterima oleh retina menuju otak. Yang ketujuh ini otot siliria mengatur kelengkungan lensa mata. Pengaturan kelengkungan ini diperlukan agar bayangan benda jatuh tepat di retina. Nah, terus selanjutnya ini akomodasi. Nah, daya akomodasi atau daya swipe mata adalah kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau mempikan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang bisa dilihat. Terus, sehingga dalam melihat benda-benda pada jarak tertentu perlu mengubah kelengkungan lensa mata. Nah, untuk mengubah kelengkungan lensa mata yang berarti mengubah jarak titik fokusnya lensa mata merupakan salah satu tugasnya otot siliar ini. Terus yang kedua ini adalah batas daya akomodasi. Manusia ini memiliki dua batas daya akomodasi dari jangkauan penglihatan, yaitu dekat dan jauh. Yang pertama kita bahas dulu titik dekat atau punctum proximum. Adalah jarak benda terdekat di depan mata yang masih dapat dilihat secara jelas. Untuk mata normal atau emetropi, titik dekatnya berjarak 10 cm sampai dengan 20 cm untuk anak-anak dan berjarak 20-30 cm ini untuk dewasa. Titik dekat ini disebut juga sebagai jarak baca normal SN yang biasanya nilainya ini 25 cm ketika mata melihat pada titik dekat mata dalam keadaan akomodasi maksimum. Terus yang kedua ini adalah titik jauh mata atau disebut dengan punctum remotum, adalah jarak benda terjauh di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal titik jauhnya ini adalah tak terhingga, SR sama dengan nilainya ini tak terhingga. Ketika mata melihat titik jauh tak hingga, maka mata ini dapat disebut dengan tak berakomodasi. Selanjutnya ini cacat mata. Nah, macam-macam cacat mata ini ada miopi, hipermetropi, presbiopi, astigmatismati, katarak, dan glaukoma. Pengertian mata miopi adalah orang yang berpenglihatan dekat tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh karena bayangan difokuskan di depan retina sehingga diperlukan lensa cekung untuk memperbaiki cacat mata ini. Yang kedua itu adalah kacamata. Kacamata ini merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu penglihatan pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, atau mata silindris. Kacamata ini juga terdiri dari lensa, tergantung jenis cacat matanya. Nah, terus kacamata ini berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina dengan cara menjatuhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Nah, jauh dekatnya bayangan terdapat lensa atau kacamata yang digunakan tergantung pada letak objeknya, jarak fokusnya, dan kekuatan atau daya lensanya. Nah, kekuatan atau daya lensanya ini biasanya dapat dirumuskan dengan P sama dengan 1/F, di mana keterangan ini adalah P kekuatan daya lensa atau disebut dengan dioptri, F ini adalah jarak fokus lensa, terus yang ketiga ini adalah kamera. Nah, kamera ini merupakan alat untuk menghasilkan suatu foto.
Ada dua jenis kamera yang umum dikenal, yaitu kamera digital dan kamera analog. Saat ini yang akan kita bahas ini adalah kamera analog. Nah, cara kerja kamera ini sebenarnya hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya yang masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan film pada kamera. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama seperti yang kita gunakan pada lensa kacamata. Nah, kamera ini terdiri atas sebuah lensa cembung, diafragma, dan film. Lensa pada kamera dapat diubah-ubah letaknya sedemikian agar bayangan yang dibentuk lensa selalu terletak tepat pada film. Sifat bayangan yang dibentuk kamera ini adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang keempat ini adalah loop. Loop atau kaca pembesar yang biasanya kita gunakan untuk melihat, biasanya tuh kita ngelihat kuman-kuman itu kan menggunakan loop, terus kita melihat benda kecil ini menggunakan loop agar terlihat. Jadi terdiri dari satu lensa positif yang berfungsi untuk memperbesar ukuran cahaya yang terbentuk di retina. Loop sebenarnya merupakan lensa cembung yang diletakkan antara mata dengan benda yang akan diamati. Nah, loop digunakan oleh tukang arloji untuk melihat komponen-komponen arloji yang berukuran kecil. Nah, cara menggunakan loop ini ada dua cara. Yang pertama ini dengan mata berakomodasi dan dengan mata yang tak berakomodasi. Yang pertama, untuk mata berakomodasi maksimum, benda ini diletakkan di antara F dan O atau jarak benda SO selalu lebih kecil daripada jarak titik api atau F. Yang kedua ini untuk mata tidak berakomodasi, benda ini diletakkan tepat di titik api atau disebut dengan F, atau jarak benda SO sama dengan jarak titik api loop sama dengan F. Nah, yang kelima ini adalah mikroskop. Mikroskop ini merupakan alat optik untuk melihat benda-benda kecil dengan perbesaran yang lebih besar dari perbesaran loop atau dapat mencapai lebih dari 100 kali lipat lebih besar dari bendanya. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh Zacharias Janssen dari Belanda pada tahun 1590. Nah, mikroskop ini terdiri dari dua lensa. Yang pertama itu adalah lensa objektif yang diletakkan sekat dengan benda yang akan diamati, sedangkan lensa yang kedua ini diletakkan dekat dengan mata pengamat dinamakan lensa okuler. Lensa okuler ini bertindak sebagai loop. Nah, terus ada dua cara dalam menggunakan mikroskop. Yang pertama itu dengan mata akomodasi maksimum dan mata akomodasi mata tidak berakomodasi. Sekian penjelasan materi fisika kelas 11 semester 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.